Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama Ana Muhammad Nabil Abdissalam, biasa dipanggil Alam. Ana adalah salah satu kader dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Komisariat Ibnu Khaldun Bogor. Ikhwan fillah, insyaallah pada kesempatan kali ini Ana mau sharing dan sedikit membedah sebuah buku yang menurut Ana cukup berpengaruh, terutama buat teman-teman aktivis kampus atau siapapun yang peduli dengan dunia gerakan dan dakwah. Buku ini berjudul Ijtihad Membangun Basis Gerakan. Ditulis oleh Amin Sudarsono, seorang aktivis dan pemikir muda yang juga pernah aktif di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Buku ini bukan cuma sekedar bacaan tentang organisasi, tapi juga refleksi mendalam tentang bagaimana gerakan Islam kampus bisa tumbuh, berpikir, dan berperan dalam perubahan sosial dan politik Indonesia. Ikhwan fillah, buku ini terdiri dari 4 bagian besar. Bagian pertama berjudul Refleksi Kelahiran. Di bagian ini ada apa saja? Di sini penulis mengajak kita untuk melihat kembali sejarah lahirnya gerakan mahasiswa Islam, terutama dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia ini, yang muncul di tengah tekanan rezim Orde Baru pada saat itu. Ia menggambarkan bagaimana kampus dan masjid menjadi ruang persemaian semangat dakwah ketika politik dibungkam oleh kebijakan seperti NKK. Menurut sang penulis, Bung Amin Sudarsono, justru di ruang-ruang sempit itulah lahir generasi baru yang kritis, religius, dan siap berjuang. Nah, di bagian kedua, disebutkan di dalamnya yang bertemakan software gerakan. Apa yang dimaksud software gerakan? Nah, ini yang menarik. Di sini dibahas ide besar Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia tentang intelektual profetik dan muslim negarawan. Dua konsep yang menekankan bahwa aktivis harus berpikir ilmiah, punya moral tinggi, tapi juga tangguh dalam berpolitik dan membangun bangsa. Nah, berikutnya di bagian ketiga, ini bertemakan hardware gerakan. Kalau tadi software gerakan, sekarang hardware gerakan. Bagian ini lebih teknis. Di sini, sang penulis Amin Sudarsono menjelaskan bagaimana mengelola organisasi mahasiswa, cara berdemonstrasi dengan elegan, teknik berpidato, manajemen forum, sampai strategi advokasi antar hukum. Bisa dibilang bagian ini seperti kitab panduan lapangan buat para aktivis muda. Nah, dan yang terakhir, ini ada ceruk penutup dari beliau, berisi refleksi tentang ukhuwah, kesadaran dakwah, dan pentingnya menjaga idealisme di tengah dinamika zaman. Bung Amin mengingatkan bahwa gerakan Islam harus tetap bijak dan terbuka tanpa kehilangan arah dan nilai-nilai besar. Baik, ada beberapa komentar daripada buku ini. Yang pertama, menurut anak pribadi, buku ini punya banyak kelebihan. Yang pertama, isinya sangat inspiratif. Dan yang kedua, mungkin bahasanya kuat dan bermakna, walaupun di beberapa bagian agak berat, karena mungkin banyaknya istilah politik dan keislaman. Tapi justru disitulah nilai lebih. Ini yang kita berpikir lebih dalam, bukan cuma harus. Nah, mungkin di samping ada kelebihan, ada kelemahannya juga, tapi tidak banyak. Mungkin ada di fokusnya yang sangat kami sentris atau terlalu kami. Jadi
teman-teman yang selain Nusantara Muslim Indonesia yang membacanya tidak begitu dekat dengan buku ini. Dan yang terakhir, jadi teman-teman semua, kalau kamu seorang mahasiswa, aktivis, atau siapapun yang memahami hubungan antara Islam, intelektualitas, dan perjuangan sosial, buku ini wajib banget membaca. Buku ini bukan cuma kumpulan tulisan, tapi juga cermin perjuangan dan idealisme anak muda Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kira-kira menurut kamu masih adakah semangat gerakan mahasiswa seperti yang dicita-citakan Bung Amin Sudharsono? Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.